Ada yang umur 83 yang masuk. Ada 83 tahun itu ingin masuk Sejahtera, tapi diganduli Mbah Doe. Ojo, kowe teklek kabeh tanganmu. Sejahtera di Bojonegoro itu ya 78.000 orang. Sejahtera itu mengutamakan rasa persaudaraan. Toto lahir yang diolah, toto batinnya tidak. Yongko jadi orang kadang-kadang sok-sok sombong, sok-sok arogan dan sebagainya. Salah satu syarat untuk menjadi warga itu adalah salah satunya jago. Kemudian ada yang namanya pisang. Jadi tidak hanya seni bela diri saja, betul, tapi betul. Kehidupan sosial kemanusiaan juga ada di dalam. Benar. Halo Sobat Radar, kembali lagi di podcast Radar Bojonegoro bersama saya Irfan Rama. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wahyu selaku Ketua PSHT Bojonegoro ya. Betul. Kita akan cari tahu nih gimana perkembangan PSHT di Bojonegoro dan prestasi-prestasi apa saja nih yang sudah dibukukan dari atlet-atlet Bojonegoro juga ya. Tinggal karena banyak juga atlet Bojonegoro yang berprestasi di tingkat provinsi juga nasional juga. Betul. Oke. Ribun Pak Wahyu, bagaimana Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Sejahtera Jaya. Makasih Mas, mendapat kepercayaan berbincang-bincang terkait dengan Sejahtera. Alhamdulillah, Sejahtera ini kalau di Bojonegoro lahir tahun 1982. Sudah lama sekali. Ya, diawali dengan pendatang kerja di Bojonegoro di guru. Dulu kan guru itu tidak harus menetap kalau dia wilayah Madiun atau wilayah Ngawi itu harus di Ngawi tidak. Bisa di seluruh Indonesia waktu itu. Nah, kebetulan yang dari Ngawi itu ditempatkan di Bojonegoro di daerah Mburno. Nah, karena dia bisa pencak silat, kemudian dia dipanggil, ada semacam pertunjukan pencak silat, dipanggil untuk ikut naik, ikut pibu sambung dan sebagainya. Namun dipanggil sekali, 2 kali, 3 kali dia nggak naik, nggak datang karena ya malu lah kalau dia akan menyampaikan itu. Namun lama-lama juga akhirnya tergelitik dan naik. Disitulah terjadi semacam sambung atau mungkin kontak fisik karena kebiasaan di Sejahtera mesti ada sambung. Nah, dari situlah kemudian Sejahtera dikenal. Oh, Pak Guru Srianto namanya. Srianto. Insya Allah dia masih di Mburno, masih sugeng. Dari situ masyarakat pengen belajar. Tertarik belajar di Sejahtera. Mungkin ada 4, 5, 10 dan sebagainya. Alhamdulillah tahun 79 waktu itu, masih tahun 9 itu sudah ada kegiatan-kegiatan yang prolognya atau awal mulanya. Kemudian karena dulu belum ada namanya SMA itu di kabupaten belum ada. SMA tempatnya di kabupaten. Di kecamatan belum ada SMA pada waktu tahun 70 80-an itu. Belum ada. Masih SMP maksimal mungkin SMP di sana. Maka yang dari SMP itu pindah ke sekolah di SMA di kota Bojonegoro. Nah, kebetulan di Bojonegoro juga ada seorang warga Sejahtera yang kebetulan dia seorang pegawai pengairan yang juga baru mendirikan Sejahtera di Bojonegoro. Nah, disitulah dari 2-3 orang itulah mereka latihan di wilayah Klangon sana. Di Klangon, iya, pertamanya di Klangon itu.
Gitu Mas. Awalnya berdirinya itu karena dari pendatang pegawai itu gitu, ya. Sampai sekarang sudah perkembangannya seperti apa Pak Wahyu? Begini, karena awalnya dulu juga dianggap bahwa karena pakaiannya hitam-hitam, terus kemudian sering latihan malam, dianggap hal itu wah ini sesuatu yang mencurigakan. Banyak orang-orang yang tidak percaya dulu dengan Isya Trate. Namun lama-kelamaan paham bahwa Isya Trate memang kalau kita melihat sejarahnya awal, kita memberikan curahan pemahaman terhadap Isya Trate, bahwa Isya Trate itu didirikan oleh seorang perintis kemerdekaan. Yang pertama itu, kemudian didirikan di Madiun tahun 1922. Nah, oleh seorang perintis pada zaman yang lalu itu masih senyampang dengan pergerakan Islam, pergerakan kemerdekaan. Ada Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, kemudian ada Budi Utomo dan sebagainya. Nah, dari situlah greget untuk ingin berjuang untuk bangsa ini tinggi gitu. Betul. Nah, dari situ pendirinya Eza itu bukan Pak Arjo tapi namanya Ki Ageng Surodiwiryo. Jadi Ki Ageng Surodiwiryo itu tahun 1903 salah satu murid yang diberi hak untuk sudah bisa ngeceri adalah salah satunya adalah Ki Hajar Harjautomo. Maka mendirikan Isya Trate ini tahun 1922. Sebagai apa? Sebagai alat perjuangan bangsa. Karena melihat ketidaknyamanan bahwa penjajah itu menekan bangsa ini, ingin keluar dari realita yang baik gitu. Kembali ke Bojonegoro Mas. Ketika awal itu dulu Bojonegoro juga masih dicurigai, masih belum tahu, dianggap ini hal yang sangat negatif karena latihannya malam, pakaiannya malam, dan mesti pulangnya juga sampai malam sampai pagi kalau dulu gitu. Nah, tapi lama-lama pemahaman itu tahu, alhamdulillah sekarang bisa berkembang dengan baik. Kalau dulu hanya beberapa kecamatan atau keranting, waktu itu didirikan tahun 1982 Bojonegoro itu. Kemudian salah satu pendirinya ada beberapa orang pendiri. Yang pertama Pak Suryono, kemudian Mas Sutrisno, sekarang masih Sugeng semuanya. Kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh pada waktu itu yang sepuh-sepuh yang ikut mendirikan Isya Trate. Termasuk saya ini, kalau saya ini hanya urun ranknya saja lah, bukan soko gurunya, tidak, tapi hanya sekedar ranknya, kemudian memberikan gendeng dan sebagainya sehingga menjadi bangunan yang baik gitu. Kemudian berdiri awal ya hanya di kota Bojonegoro ini, kemudian di Mburno, kemudian di beberapa tempat seperti Bubulan, kemudian di pada waktu masih Padangan dan sebagainya. Dulu cepu daripada Bojonegoro berdirinya gitu. Tapi nyampang dengan perkembangan zaman ini, Isya Trate alhamdulillah sekarang sudah bisa berkembang pesat. Sudah pesat. Artinya hampir seluruh ranting di wilayah Kabupaten Bojonegoro atau seluruh kecamatan di wilayah Bojonegoro sudah berdiri ranting. Bahkan tidak hanya ranting, bahkan di tingkat desa. Kalau ranting itu di tingkat kecamatan, kalau di rayon itu di tingkat desa. Hampir di seluruh kecamatan yang 28 kecamatan ini semuanya sudah berdiri ranting. Ya, sudah berdiri ranting. Kemudian kalau rayonnya mungkin ya 80% sudah ada semuanya. Kemudian kalau kita melihat perkembangan Isya Trate yang dulu hanya diikuti oleh 4 orang, kemudian berkembang menjadi 5 orang, kemudian berkembang lagi menjadi 100. Kalau sekarang Mas, Isya Trate di Bojonegoro itu ya 78.000 orang gitu, tersebar di seluruh wilayah Bojonegoro. Memang tentunya ada 3 hal kenapa yang melatar belakangi kok Isya Trate ini bisa berkembang, bisa diterima oleh masyarakat. Ada 3 hal. Yang pertama karena jati dirinya. Isya Trate itu mengutamakan rasa persaudaraan.
persaudaraan yang tidak memandang sopo siro, sopo ingsun, tidak melihat derajat pangkat, tidak melihat agamamu apa, kemudian status sosialmu apa, kaya miskin tidak. Namun kalau kita mengurus persaudaraan yang ada 3 hal juga. Yang pertama yang saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan saling bertanggung jawab. Ini persaudaraannya. Kemudian satu lagi, bahwa perkembangan Desa Ternate ini semuanya tidak bayar. Yang ikut yang melatih, padahal kalau kita melihat yang melatih di Desa Ternate itu kan latihan yang ilmu yang bermanfaat, gitu. Karena ilmu yang bermanfaat yang diberikan adalah hal-hal yang baik kepada para siswanya. Alhamdulillah pelatih tidak dibayar, jadi penuh pengabdian, yang tulus, yang ikhlas. Kan sebetulnya justru pelatih itulah ujung tombaknya Desa Ternate. Iya betul. Ujung tombaknya. Karena pemahaman orang datang pertama di Desa Ternate harus salaman, ketawaduan antara siswa kepada pelatihnya, kemudian bagaimana rasa sopan santun unggah-ungguhnya, sehingga nanti ketika menjadi seorang pendekar tidak sombong. Itu ditanamkan di Desa Ternate. Itu 3 hal itu. Kemudian yang terakhir tidak hanya persaudaraan, pengabdian, namun juga keteladanan. Orang-orang Desa Ternate juga penuh andap asor, penuh kewibawaan, penuh rasa ngerti empan papan di mana dia harus berada, saya harus menempatkan bagaimana, harus bersikap bagaimana, itu Desa Ternate tahu. Kayak keteladanan itu. Kalau dia memimpin atau menjadi pelatih, tidak akan berbuat yang tidak baik. Karena kalau dia tidak berbuat baik akan ditiru oleh adik-adiknya, ditiru oleh yang lainnya. Jadi keteladanan itu yang paling tidak juga membatasi kemerdekaannya. Wong saya melatih adik-adik saya tentunya yang biasanya manusia pada umumnya. Enak sing seneng biasanya siro dengan kopi, misalkan begitu. Ada yang seneng ngombe, ada yang seneng apa? Hal-hal yang tidak baik lah. Tapi karena dia menjadi panutan, ya akhirnya juga membatasi diri untuk tidak berbuat negatif. Saya kira itu Mas. Mungkin ada lagi yang tanyakan Mas. Jadi, santai saja, santai saja. Jadi tidak hanya seni bela diri saja, betul, tapi betul. Kehidupan sosial kemanusiaan juga ada di dalam. Benar. Maka dari itu dengan senyampang perkembangan yang besar di Desa Ternate ini ada beberapa perlu kita toto Mas. Kita toto. Kalau kita melihat di Bojonegoro ini wilayahnya hampir sepertiganya hutan. 40% lebih lah, 60% lah itu hutan. Kemudian ada lagi sepanjang jalan ini, sepanjang alur dari ujung Bojonegoro sampai awal Bojonegoro sampai ujungnya itu Bengawan Solo. Karena dari situlah mungkin ada pegunungan Kendeng. Itu akan memunculkan karakter-karakter yang lain daripada yang tidak begitu masyarakat. Tidak hanya pertanian saja, tapi juga masyarakat hutan itu kan sifatnya juga punya keras. Pinggir-pinggir Bengawan Solo itu orangnya juga keras-keras gitu. Nah, membentuk itulah yang perlu kita antisipasi. Maka hal-hal ini yang kadang-kadang di Bojonegoro kan muncul, sering terjadi kerawanan sosial, sering terjadi bencana. Bencana. Ya mungkin kekeringan, ya mungkin kebanjiran, ya mungkin dan sebagainya. Maka kami membentuk semacam paguyuban lagi di dalam Desa Ternate, paguyuban URC peduli bencana, misalkan begitu. Potensi yang tadinya misalkan awal itu yang ikut Desa Ternate itu lurahnya hanya 4 orang. Nah, dengan Desa Ternate berbuat yang baik ini banyak masyarakat yang ikut Desa Ternate yang jadi lurah. Kalau dulu hanya 4, sekarang sudah ada kurang lebih sekitar 116 warga Desa Ternate yang jadi lurah. Nah, itu perlu ditampung. Karena jiwa kepemimpinan juga itu. Kita juga membutuhkan jiwa kepemimpinan, juga membutuhkan bagaimana akses kami bisa sampai ke bawah dengan mereka kan orang-orang yang di bawah yang punya potensi di masyarakat gitu. Jadi lurahnya ada 116 itu kita bentuk paguyuban namanya Pawojo. Paguyuban
Pamong Projo Sejaterate Bojonegoro, warga Sejaterate Bojonegoro, bentuk begitu itu. Kemudian kalau kita melihat di sini wilayah ini kan banyak wilayah hutan. Nah, wilayah hutan itu ya kita bentuk orang-orang Sejaterate yang baik dari wakil ADM sampai mandor, jenenge sinder, mandor dan sebagainya kan banyak di sini. Kita kumpulkan bagaimana penghijauan itu menjadi baik, hutan itu tidak terjarah, kemudian dan sebagainya. Bagaimanapun juga kita peduli dengan anak cucu nanti kan juga butuhkan hutan ini sing piye sih, akan tahu gitu. Nah itu juga kita bentuk paguyuban Tektona, namanya Tektona itu Tukulan Jati. Ada 100 berapa orang yang menjadi anggotanya. Gitu. Banyak sekali bidang-bidang yang yang harus kita ada poin-poin yang harus kita selamatkan karena apa? Ini juga kepedulian Sejaterate tidak hanya kepada Sejaterate sendiri tapi kepada masyarakat. Karena menyadari betul bahwa Sejaterate itu dari masyarakat datang ke Sejaterate untuk ikut dididik melestarikan budaya bangsa pencak silat ini, kemudian dididik dengan didikan budi pekerti luhur yang tahu benar dan salah, kita kembalikan ke masyarakat. Nah, salah satu syarat untuk menjadi warga itu adalah salah satunya jago, kemudian ada yang namanya pisang. Itu ada filosofinya, ada harapannya. Harapannya yang pertama ya agar menjadi jagonya masyarakat, yang kedua ya menjadi pimpinan-pimpinan di masyarakat. Pisangnya pisang raja. Nah, filosofinya ya akan menjadi pimpinan, menjadi raja. Gitu Mas. Monggo Mas yang ditanyakan lagi silakan. Bagaimana caranya bergabung ke Sejaterate Bojonegoro? Gampang Mas. Siapapun umur berapapun bisa masuk di Sejaterate. Artinya begini. Nah, artinya kalau mereka sudah usia SD misalnya kelas 3, kelas 4, kelas 5 misalkan bisa masuk di Sejaterate. Nanti ada periodisasinya. Misalkan itu untuk anak-anak, yang remaja juga untuk anak-anak remaja, yang dewasa juga dewasa. Ada yang namanya privat. Privat itu latihan khusus yang crash program. Umur-umur yang umur 25 tahun ke atas itu kita bikin begitu. Karena apa? Sejaterate itu kan salah satu olahraga. Olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri. Tidak semuanya yang umur muda-muda itu kan untuk bertanding. Sing umur tua mau sampai bertanding. Yang sudah keluarga kan mereka juga bagaimana tidak hanya toto lahirnya tapi toto batinnya juga kita berikan gitu loh ya. Artinya ada keseimbangan. Wong nek toto lahirnya apik, wong ketoke apik tok yo tidak baik di masyarakat itu. Kok ketoke toto lahir yang diolah, toto batinnya tidak. Yo engko dadi orang kadang-kadang sok-sok sombong, sok-sok arogan dan sebagainya. Maka keseimbangan antara toto lahir dan toto batin di Sejaterate ini kita olah. Gitu Mas. Nah, jadi siapapun, ada privat itu juga umur 25 tahun ke atas silahkan untuk masuk di sini. Ada yang umur 83 yang masuk. Ada 83 tahun itu ingin masuk Sejaterate, tapi diganduli Mbah Doe. Ojo, kowe teklek kabeh tanganmu. Ada yang orang daerah Bubulan itu 83 tahun pengen masuk Sejaterate, tapi Mbah Doe tidak boleh karena nanti ya umurnya tadi gitu. Jadi tidak hanya anak-anak kecil yang tertarik dengan Sejaterate. Ada yang sepuh-sepuh banyak. Sekarang pun kalau tidak salah umur 60 ada yang ikut latihan. Banyak 50 sampai 60 itu banyak yang ikut latihan. Ibu-ibu juga demikian. Gitu. Tidak terbatas gender, tidak terbatas usia. Oh juga, tidak, banyak putranya, banyak putrinya juga. Gitu. Kegiatan rutin Sejaterate Bojonegoro apa saja? Yang pertama ya tentunya ada periode kegiatan awal itu biasanya ya latihan, tentunya latihan. Kalau waktu-waktu tertentu tentu kita butuhkan kita bersama-sama dengan masyarakat mungkin bakti sosial. Bakti sosial bisa ke bakti sosial kemanusiaan, misalkan donor darah. Kita kerjasama dengan PMI misalkan untuk donor darah di mungkin ampul yang terbanyak mungkin dari Sejaterate ini mungkin karena banyaknya warga Sejaterate sering kita jadwalkan ke ranting-ranting ke kecamatan-kecamatan. Kemudian yang kedua waktu-waktu yang mau Ramadan ini kan biasanya kebiasaan masyarakat kan bersih-bersih makam, bersih-bersih tempat ibadah. Ini kita curahkan ke sana. Ya dimanapun mereka berada ya peduli dengan masyarakat karena menyadari bahwa Sejaterate dari masyarakat. Gitu Mas, salah satunya itu. Kembali lagi ke latihan ini Pak Wahyu.
Untuk menjadi siswa sampai akhirnya lulus menjadi warga ini berapa lama dan harus seperti apa? Ya, karena ada beberapa latihan di Sejahtera, latihannya dihitung pertemuan ya, pertemuan. Ada yang seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali, ada seminggu 1 kali dan sebagainya. Prinsipnya pertemuannya ada 193 pertemuan. Itu jadi gitu. Dia rutin latihan itu 193 pertemuan jadi. Atau kalau kita seminggu 2 kali ya paling enggak 2 tahun. 2 tahun jadi. Itu biasanya kita peruntukkan bagi remaja dan dewasa. Yang usianya pada waktu pengesahan adalah berusia 17 tahun. Karena bagaimanapun juga umur itu juga mempengaruhi kedewasaan, pola pikir, wawasan, cakrawala pandang dan sebagainya. Itu. Kemudian ada umur-umur yang 25 tahun ke atas untuk private itu atau untuk fresh program kita beri bagi para pegawai, pada orang-orang sepuh yang usianya lebih tua dan sebagainya, paling enggak biar sehat, terus kemudian bisa berolahraga secara rutin dan sebagainya, kita 1,5 tahun gitu, lebih 1,5 tahun atau mungkin sekitar 100 kali pertemuan lah, 100 sampai 120 kali pertemuan gitu. Ujiannya untuk menjadi warga ini kan, kalau di sekolah untuk lulus kan ada ujiannya. Kalau di Sejahtera itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama kalau di Bojonegoro itu namanya calon polos atau prapolos. Calon polos. Kemudian ada nanti setelah beberapa bulan begitu dikasih, kalau mereka sudah bisa bergerak rodok sempurna, ya ada sabuk yang namanya polos. Hitam, polos itu hitam. Kemudian kalau menurut tingkatannya agak lebih tinggi lagi, nanti ada jambon. Jambon itu merah muda. Kalau sekarang lambang cinta, pink gitu. Pink. Ya, kalau saya pink itu cinta. Kemudian agak meningkat lagi, agak lebih menguasai materinya, kita angkat lagi menjadi hijau. Sabuknya sabuk kecil hijau begitu. Kemudian sudah agak sempurna lagi, kita beri sabuk yang namanya putih. Putih. Nanti setiap sabuk, setiap tingkatan ada ujian-ujiannya. Ya bagaimanapun juga karena kita juga dari ada perguruan pencak silat, tentunya juga ada yang namanya fisik. Bagaimana mengetes dengan fisiknya, bagaimana mengetes dengan rohaninya. Karena harus ada keseimbangan. Wong jasmaninya bagus, kemudian silatnya baik, kalau kita biarkan akan cenderung mereka arogan, cenderung mereka menjadi sombong, cenderung mereka sopo sira sopo ingsun dan sebagainya. Maka ada kesetaraan. Ngono ya ngono ning ora oleh ngono. Nek dijiwit ora aja sampai njibit. Itu lho. Makanya ada keseimbangan itu. Dari situlah ada yang namanya tes itu ya tidak hanya fisik saja, tapi juga rohaninya juga dipakai. Gitu. Biasanya setiap malam satu suro nggih. Betul. Ada kegiatan yang identik sekali dengan PSHT. Nah, namanya kalau di suro itu adalah bulan untuk pengesahan di berarti pengesahan atau mungkin wisuda, kalau perguruan tinggi itu wisuda lah gitu. Tapi kalau kita namanya pengesahan. Setelah mereka menjalani proses 2 tahun begitu dengan baik, kemudian dinyatakan lulus oleh seorang pelatih, mereka akan berhak untuk masuk di dalam proses yang namanya wisuda dari pengesahan. Biasanya pengesahan di bulan Suro. Kenapa kok bulan Suro? Bulan Suro itu adalah bulan yang penuh rahmat, hidayah, banyak wahyu yang diturunkan pada bulan Suro. Ini pelajaran yang sebetulnya agama pun juga melihat itu. Ya bagaimana si Nabi Musa itu bisa lepas dari kejaran Fir'aun ketika menyebar lautan, kemudian itu juga bulan Suro. Bagaimana seorang buta kemudian bisa melihat kembali oleh Nabi Isa Al-Masih juga bulan Suro. Banyak kejadian-kejadian bulan Suro yang ini memang oleh Allah mungkin diciptakan untuk hal-hal bulan yang baik. Gitu. Maka
Esatrate mengambil bulan Suro itu untuk kegiatan wisudanya, untuk kegiatan pengesahan. Gitu. Membawa hal-hal baik. Iya betul. Selain Esatrate juga identik dengan olahraga ini, Pak Wahyu. Iya betul. Banyak kompetisi-kompetisi juga berkaitan dengan Esatrate. Mungkin ya. Prestasi apa saja sih yang sudah dibukukan lah istilahnya dari warga-warga Esatrate, yang siswa-siswa juga. Ketinggalan banyak sekali ini. Oke, jadi begini, saya melihat Bojonegoro dulu ya. Bojonegoro memang dulu banyak prestasi-prestasi yang diraih. Apalagi sebelum pandemi, tahun 1921 sampai 22 itu kan 2019 sampai itu kan pandemi. Betul. Pandemi, begitu hebatnya pandemi itu sehingga banyak saudara kita yang meninggal dunia dan sebagainya. Ini dan kemudian diketatnya hubungan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lain di Indonesia ini. Ini yang tidak ada, betul-betul kita nggak punya prestasi waktu itu. Tapi sebelum itu banyak prestasi-prestasi diraih, baik di tingkat Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Ada karena kita itu bergabung dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia, salah satu pendiri IPSI Esatrate itu 10 perguruan historis, maka juga semua juga yang melaksanakan juga IPSI. Namun demikian di Bojonegoro ini juga cabang Bojonegoro Esatrate ini selalu mengadakan kegiatan prestasi rutin untuk internal, yaitu pertandingan antar ranting. Karena rantingnya sudah banyak, bagaimana ranting satu dan ranting yang lain ini berkompetisi, bagaimana ranting satu dan yang lain ini berkomunikasi, bagaimana ranting satu dan yang lain apa yang sudah diajarkan itu bisa ekspresikan di dalam gelanggang itu. Jadi kalau kita melihat yang kemarin kita pernah mengadakan ada sudah ke 18 kali. 18 kali. Itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Dan kemarin barusan selesai ya? Ya makanya itu yang kemarin itu kita laksanakan pertandingan antara ranting yang ke-18 kali. Itu juga bertepatan dengan bulan berdirinya Esatrate di Bojonegoro? Tidak, Bojonegoro itu sebetulnya begini. Bojonegoro itu berdirinya itu November. November. Kalau tidak salah tanggal 4 November itu. Data kalau kita ngomong masalah berdiri kan harus ada data faktanya. Data fakta yang kami temukan itu tahun 89, Maret tahun 89. Ya. Namun demikian karena Bojonegoro tidak rentang dengan bencana, banjir yang kemarin itu data-data habis semua nyangut. Iya. Ya kita bisa menemukan tahun 89 itu yang alhamdulillah masih bisa kita temukan. Ya. Bukti sejarahnya. Dalam perkembangannya saat ini, perkembangan zaman Pak Wahyu, sekarang era digital dan sebagainya, apakah ini juga mempengaruhi perkembangan dari Esatrate sendiri? Betul begini. Jadi Bojonegoro itu karena perkembangnya banyak, ada 76.000 orang. Kalau kita mengadakan kegiatan di kota, tentunya yang hadir untuk mengayuh bagio, untuk ikut dan sebagainya akan berkembang. Kita setiap tahun itu sekitar 4.000 sampai 5.000 orang di wisuda. Iya, di wisuda. Maka kita persiapkan dulu tempatnya dulu. Maka supaya mobilnya itu tidak masuk ke dalam kota, saya bikin tempat-tempat yang representatif yang di luar kota, yang jauh dari pemukiman dan sebagainya. Kemarin di Plesungan kita membuat gedung itu ukurannya 30 kali 72 meter, agak besar, itu bisa menampung sekitar 3.000 orang. Kemudian depannya masih kita beri lagi untuk tempat parkirnya, gitu. Kemudian untuk wilayah selatan juga kita membeli tanah yang di daerah tempuran itu dalam rangka untuk menampung kalau latihan ini kita bagi-bagi yang dari wilayah selatan di selatan, gitu, di tempuran di wilayah Dander itu. Kemudian di wilayah barat juga nanti di daerah Malu masuk di sana. Artinya apa?
supaya mobilnya tidak masuk ke kota. Oh, gitu. Yang paling tidak mengganggu masyarakat. Gitu. Ya, ini yang ada di Bojonegoro. Kemudian alhamdulillah Bojonegoro bisa disenangi oleh masyarakat, kemudian dapat memburakan suasana yang baik, bisa bekerja bersama-sama dengan perguruan yang lain. Ya alhamdulillah saya juga mendapat kepercayaan menjadi ketua Bojonegoro Kampung Pesilat. Jadi ketuanya perguruan pesilat yang ada di Bojonegoro, yang kebetulan ada yang tidak masuk di IPSI. Yang masuk IPSI nanti biar IPSI, yang tidak masuk biar bersama-sama dengan kami. Tapi jenengan kan sebelumnya juga ketua IPSI nih, Pak Wahyu. Iya, dulu juga ketua IPSI, alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, Mas. Mungkin ada pesan-pesan ini untuk warga-warga SH Teratai, untuk mungkin kemajuan SH Teratai sendiri dan juga kemajuan Bojonegoro. Terima kasih, saudaraku yang saya hormati, saya cintai, saudara-saudaraku warga persaudaraan setia di Teratai dan seluruh tokoh-tokoh, kemudian ketua-ketua ranting, pendekar-pendekar. Saya berpesan mohon untuk bisa menjaga harkat martabat persaudaraan setia hati Teratai. Bagaimanapun juga SH Teratai berada dari masyarakat. Dulu lahir untuk kepentingan bangsa. Dan ikrar bersama tahun 74 ini sudah mengikrarkan bahwa SH Teratai barang siapa yang mengganggu-gugat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, SH Teratai akan berdiri paling depan sebagai pembela bangsa ini. Untuk itu, saudara sekalian, nasionalisme kita angkat, kemudian mari kita tetap menjaga harkat martabat SH Teratai, menjaga bangsa dan negara ini, dan tentunya bagaimana keguyup rukunan pencak silat ini bisa terjaga. Karena bagaimanapun juga mereka, perguruan-perguruan juga ingin mengembangkan pencak silat di bumi pertiwi ini sebagai warisan luhur budaya bangsa dan sekaligus sebagai kekayaan tak benda. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Salam persaudaraan SH Teratai Jaya. Selama matahari masih bersinar, bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia di Teratai tetap kekal jaya abadi untuk selama-lamanya. Terima kasih, Mas. Dari Radar, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Pak Wahyu. Saya closing dulu nih. Terima kasih teman-teman Sobat Radar. Begitu panjang sekali perbincangan kita dengan Pak Wahyu, sejarah SH Teratai Bojonegoro dan juga perkembangannya sampai saat ini. Tonton terus podcast kita. Mungkin ada teman-teman pengen request nih, kita harus mendatangkan bintang tamu siapa, langsung komen aja di YouTube kita. Jangan lupa follow, lihat terus video kita. Juga sampai jumpa lah di kesempatan yang lainnya. Terima kasih, Wahyu.